Introducing myself. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Jadi NIM saya 2311170040. Pembahasan yang pertama, pengertian epistemologi Islam. Pembahasan yang kedua itu sejarah, perkembangan, dan ruang lingkup studi Islam. Yang ketiga, pendekatan yang dapat digunakan dalam studi Islam. Pembahasan yang keempat, metodologi memahami Al-Quran. Dan yang terakhir, pembahasan yang kelima itu adalah metodologi memahami hadis. Yang pertama, epistemologi Islam adalah studi tentang sumber, metode, dan batasan pengetahuan dalam konteks Islam. Ia menggabungkan wahyu, Al-Quran, dan hadis dengan akal dan panca indera sebagai sumber pengetahuan. Terdapat 3 struktur utama dalam epistemologi Islam. Yang pertama, epistemologi bayani berbasis teks. Yang kedua, epistemologi irfani, pengalaman intuitif, dan epistemologi burhani, rasional. Pembahasan yang kedua, studi Islam, adalah kajian mendalam tentang agama Islam dan segala aspeknya. Sejarahnya dimulai sejak munculnya Islam, dengan perkembangan yang mencakup berbagai disiplin ilmu termasuk teologi, hukum, dan budaya. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama doktrin, kebenaran ajaran Islam yang dianggap final. Yang kedua budaya, kreasi manusia terkait agama. Yang ketiga interaksi sosial, realitas kehidupan umat Islam. Yang pertama adalah pendekatan normatif, melihat ajaran Islam dari segi Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini bertujuan untuk memahami aturan dan norma yang terkandung dalam wahyu Islam. Yang kedua itu ada pendekatan antropologis, melihat wujud keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan sosial. Ini membantu memahami praktik keagamaan dan interaksi sosial dalam konteks budaya dan sejarah. Yang ketiga, ada pendekatan sosiologis, menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan sosial mereka. Hal ini relevan dalam memahami struktur sosial dan dinamika kehidupan umat Islam. Metodologi memahami Al-Quran. Metodologi memahami Al-Quran adalah langkah-langkah atau cara-cara ilmiah yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran secara benar dan menyeluruh. Sumber utama dan pendukung. Pembahasan yang kelima, metodologi memahami hadis. Serangkaian prinsip dan cara yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hadis Nabi Muhammad dengan benar. Karena hadis adalah salah satu sumber utama ajaran Islam setelah Al-Quran, sangat penting untuk memahaminya dengan metode yang tepat. Teman-teman, jumpalah di akhir video ini. Sebelum ditutup, saya ada pantun. Pantun apa tuh? Oke, jangan lupa bilang cakep ya. Sungguh manis buahku ini, cakep. Buah dimakan dengan cepat. Sudah berakhir video ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.